Jadi apa dampak ini kalau nggak ngerti legal ground nggak akan paham gitu. Kemarin juga dalam proyek KW saya entah bagaimana ada orang mengaku sebagai pembunuh gitu. Dia bilang wah ini ya. Jadi nggak spesifik ke saya, cerita ke banyak orang. Ya ini ya saya pengakuan dosa juga gitu. Jadi pernah nembak orang, pernah bunuh orang gitu. Dalam kasus yang masuk berita nasional. Jadi di berita nggak ada nama dia gitu, tapi dia pelakunya dia. Ya jadi akhirnya di dalam hati saya merasa sebagai Kohen, saya mendengar orang pengakuan nih, oke saya terima pengakuannya sebagai perantara gitu ya. Itu peran yang selama dah saya lakukan juga sebagai Kohen secara wilayah teritorial gitu ya, mengakui dosa-dosa pembunuh di teritorial gitu. Makanya kalau teman-teman sudah biasa sebagai Kohen, doamu bisa berkuasa selevel teritorial. Kalau doamu teritorialmu desa ya itu wilayah domain kekuasaanmu gitu. Kalau level doamu kabupaten ya itu wilayah kekuasaan di dunia roh gitu. Puji Tuhan kemarin tim El Sadik sudah ke Jakarta, sudah 2 keliling ke beberapa tempat. Walaupun dia terkena gangguan pikiran ya, kurasa panik dan sebagainya, tapi ya itu yang ya saya rasa kalian juga ngalami kalau ikut ikut doa keliling, siapa yang nggak punya gangguan gitu. Jadi metodenya dengan telepon, saya berdoa, dia berdoa di tempat gitu. Jadi dia menjadi wakil di situ, saya berdoanya lewat telepon dan terasa. Jadi ada beberapa, berarti secara resmi doa legal ground teritorial sudah masuk level nasional ya, sebagai ibu kota sudah terkena gitu. Satu negara sudah kena itu artinya. Jadi kita kalau di secara fisik beberapa wilayah yang kita sudah doakan, Jawa Tengah secara khusus, Jawa Timur sebagian, Jogja, Jawa Barat belum tersentuh sebetulnya, Jawa Timur ya beberapa sedikit. Tapi seperti itu, sekarang kita udah punya tonggak gitu ya, nasional, udah bagus sekali. Artinya label Kohennya sudah label nasional gitu. Dulu pernah juga ke Kuala Lumpur, jadi kita sebenarnya sudah level regional ya, South Asia ya, Asia Tenggara sudah merasakan. Jadi roh teritorial Asia Tenggara sudah merasakan powernya itu. Dulu saya ke Kuala Lumpur, ya kebetulan Ayub sakit di rumah kan itu. Opnam gitu. Ya semuanya kebetulan kalau dipikir kebetulan, tapi ya apa namanya ya, itu bagian dari powernya, ada kuasanya. Kita sedang melawan roh-roh yang penghulu ya, bukan kerocok lawan kita. Makanya dakwaannya bisa mati kalau kita nggak punya imunitas gitu, mati beneran gitu ya. Sama seperti Moses, apa kesalahan Moses sama dia mati beneran? Dia menghina Tuhan dengan memukul batu 3 kali. Seorang sabar tapi emosinya, jadi serangannya ke kejiwaannya, dia marah gitu. Harga dirinya kena sampai harusnya pukul sekali saja, tapi dia gandeng karena marah. Hukumannya berat gitu, harus mati gitu. Saya rasa itu mati sebelum waktunya. Harusnya Moses bisa masuk Kanaan, tapi karena mati sebelum waktunya ya sudah. Padahal umurnya udah 120 ya kalau nggak salah itu. Harusnya itu belum mati itu Moses. Mati lebih dahulu itu hukumannya. Itu contoh dakwaan, saya pikir itu dakwaan setan juga. Ya supaya dia dihukum Tuhan. Jadi dakwaan setan itu supaya kita dihukum Tuhan. Sama seperti kalau teman-teman lihat tentang Pinehas gitu. Bagaimana cara Bileam menyerang Israel? Tidak bisa dikutuk langsung. Harus orang Israel sendiri yang berdosa.
Apa cara berdosa? Kawin campur dengan bangsa Midian. Secara prinsip sebenarnya bukan seksualitasnya yang maksudnya bukan kawinnya itu yang jadi masalah. Jadi masalah itu efek sampingnya, yaitu penyembahan berhalanya. Jadi para istri Midian itu akan membawa agamanya, membawa ilahnya. Mereka saat itu belum bisa ya pindah agama, itu aneh bagi orang-orang Midian saat itu. Sama seperti kalau teman-teman lihat, Rachel pun istri Yakub punya terafim ketika jadi istri Yakub. Artinya dia punya berhalanya ketika menjadi istri seorang yang beriman. Makanya kalau kalian punya pasangan yang beda imannya itu jadi susah. Konflik, rohnya yang konflik. Jiwamu suka-suka aja, suka sama suka gitu ya. Fisiknya juga nggak masalah, tapi rohnya yang konflik. Kalau yang bisa nahan sih bisa awet ya, tapi nggak semua orang akan seperti itu. Apalagi ada setan yang mendakwa. Setan akan mendakwa dirimu kalau istrimu tidak seiman. Atau seiman tapi tidak satu roh. Kesatuan rohnya gagal. Dia akan mendakwa, loh kamu nggak sadik kan. Istrimu enggak. Kamu nggak punya dapan pembunuh. Istrimu punya. Konflik. Kalau perlu cerai dan banyak hal. Jadi kita hidup di dunia yang penuh dakwaan hukum gitu ya.